Shalom umat Tuhan, terpujilah Tuhan. Kita dipertemukan kembali di hari Minggu yang indah ini. Betapa karya Tuhan itu sungguh sempurna dalam hidup kita. Maka selayaknya lah kita datang untuk menyembah Dia, memuji nama Dia. Mari umat Tuhan, berilah yang terbaik kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia, membawa ucapan syukur hanya untuk Dia. Karena kita tahu hanya karena kemurahan Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Terima kasih Bapak. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, sedang jemaat Tuhan, bahwa kemurahan Tuhan itulah yang selalu ada dalam hidup kita. Dan mari jangan sia-siakan kemurahan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Yesus, kami memuji Engkau. Selamanya Kau ajaib. Kami memuji, kami memuji
Glory bagi-Mu. Mari umat Tuhan, mari kita datang menyembah Dia, bawa ucapan syukur kepada Dia. Terima kasih Bapa, kami sembah, kami tinggikan. Glory bagi-Mu, Kau ajaib, Engkau hebat, Kau Rajaku. Terima kasih, segala puji, segala hormat beri bagi-Mu, Yesus Tuhanku. Kau Rajaku, Engkau Raja, Engkau Tuhanku. Kami memuji, kami menyembah Yesus Tuhan. Terima kasih, syukur bagi-Mu, ku sembah Engkau. Terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi-Mu. Kau hebat bagi kami, Kau hebat ya Bapa, Kau ajaib, Kau Raja kami, Kau layak ditinggikan. Terima kasih, kemurahan-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, umat-Mu, ini kami sidang jemaat-Mu mengakui bahwa hanya karena kemurahan-Mu lah kami ada di hari ini, di hari yang indah, di waktu yang indah. Kau berikan bagi kami untuk kami datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau tolong kami semua, ibadah kami awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kau Allah yang hadir tengah-tengah ibadah kami. Umat-Mu dimanapun berada, Engkau juga melawat hidup mereka, menolong mereka, memberkati hidup mereka Bapa. Jikalau ada umat-Mu dalam kesusahan, Bapa, penghiburan, sukacita dari Allah juga menolong mereka dimanapun berada. Firman-Mu yang akan menguatkan, memberikan menjadi iman yang bertumbuh oleh karena firman-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom umat Tuhan. Terpuji Tuhan. Bila kita merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Satu hari ini ataupun malam hari yang telah kita lalui, betapa besarnya kasih kemurahan Tuhan itu dalam hidup kita. Mari umat Tuhan kita datang memuji Dia, bersuka cita dalam menyembah Dia. Puji Tuhan. Kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Katakan, oh bukan pada harta yang fana, oh bukan pada harta
tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Meski tantangan datang menimpa, meski tantangan datang menimpa, dan salib dunia meninggi, semua ringan terasa bila ku ingat kasih suci, bagai sungai yang jernih dan sejuk turun dari gunung yang tinggi. Begitu kiranya dan jadi pelayan kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Sekali lagi, bila ku renungkan kasih Tuhan. Amin. Aku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Kristus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Amin. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Oh, bukan pada harta yang fana, oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku. Puji Tuhan. Sukacita kita oleh karena firman Tuhan. Sukacita kita dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita akan terus bersukacita meninggikan nama Tuhan. Betapa hati kita ini penuh dengan ucapan syukur. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Mari umat Tuhan, dimanapun kita berada, biarlah kita bersukacita untuk Tuhan. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu
bersuka di depanmu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah. 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 Puji Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menolong setiap pergumulan hidup kita. Firman Tuhan yang akan membuat iman kita semakin bertumbuh dan semakin mengenal Dia secara pribadi. Mari umat Tuhan, kita buka hati kita untuk datang kepada Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Gunakan waktu yang ada untuk mendengar firman Tuhan. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan
kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku yang terbaik, terbaik yang ada pada, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Firman Tuhan serahkan kepada Bapak Gembala. Kepadamu Allah yang hidup, kami bersyukur, berterima kasih untuk kemurahan Tuhan. Pada Sabat-Mu yang agung dan mulia ini, kami diperkenan menyembah dan mengagungkan Engkau lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah segala persembahan itu sebagai persembahan yang berbau harum yang memperkenan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kebaikan-Mu tidak terukur, tidak terbalaskan. Dan hari ini kami masih dilimpahi lagi dengan firman-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan iman kami untuk kami memahami, mengerti firman-Mu. Tambah-tambahkan kekuatan bagi kami untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani kami diberkati. Dan kami siap diberkati lagi lewat firman-Mu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan lewat firman penggembalaan dari kitab Yeremia. Yeremia pasal yang kedua menjadi pasal perenungan kita pada hari ini. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dengan tekun kita mendengarkan pembacaan ini. Saya akan membacakan untuk sidang jemaat. Yeremia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, kepada Yeremia. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 4. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub. Hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku mengikuti dewa-dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus, yang kelak dan yang lekak-leku, di tanah yang sangat kering dan gelap.
di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku, telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Amin untuk firman Allah, saudara. Kalau kita memperhatikan pembacaan ini tadi. Kalau saudara serius mendengarkan alur dari cerita firman Allah yang barusan kita dengar, tentu kita akan memahami bahwa ini adalah sebuah curhatan dari Tuhan. Bahwa ini adalah semacam isi hati Tuhan yang disampaikan kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Yeremia. Dari 8 ayat yang barusan kita baca itu, kita peroleh keseluruhan inti dari apa yang disampaikan oleh Tuhan adalah berbicara tentang 2 hal. Antara Allah dan antara umatnya. Saya ulangi. Ayat-ayat yang barusan kita baca ini semua berbicara tentang 2 pribadi. Antara Allah dan umatnya. Dan kita menemukan dari 2 pribadi, dari 2 belah pihak yang sudah kita baca dan dengarkan tadi. Kita menemukan antara mengingat dan melupakan. Allah mengingat umatnya, umatnya melupakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan selama kurun waktu 40 tahun. 40 tahun pelayanan Nabi Yeremia kepada bangsa Israel sebagai nabi, khususnya Israel di suku yang di selatan Yehuda. Kurang lebih 40 tahun dengan kurun waktu 40 tahun itu ada 5 raja. Jadi seorang nabi, Nabi Yeremia, ya, Nabi Yeremia kalau saya sebut Yesaya, saya keliru ya. Nabi Yeremia dalam kurun waktu 40 tahun, dia melayani sebagai nabi untuk 5 generasi. Untuk 5 raja yang melayani. Dan ditemukan di sana semua nubuatan-nubuatan Yeremia berbicara tentang isi hati Tuhan. Ada 2 hal yang ingin saya share, yang ingin saya bagikan kepada sidang jemaat. Yang pertama, ketika firman Allah disampaikan memperingatkan tentang Allah dan manusia, kita temukan ada begitu banyak alasan-alasan yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Yeremia untuk apa? Untuk mengingat umatnya. Untuk banyak alasan-alasan yang disampaikan oleh Tuhan itu semuanya untuk mengingat. Untuk mengingat umatnya, ini yang pertama. Tetapi ada banyak alasan-alasan yang dibuat oleh umatnya untuk melupakan Tuhan. Saya ulangi pelan-pelan. Ada begitu banyak alasan, untuk banyak alasan-alasan yang nanti saya jelaskan. Tuhan mengingat. Tuhan ingat umatnya untuk alasan ini, untuk alasan itu. Tetapi sangat kontradiktif, sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan umatnya. Apa itu? Ada banyak alasan. Dengan begitu banyak alasan dibuat oleh umatnya. Untuk apa? Melupakan Tuhan. Kita akan melihat seperti apa ketika kita membaca Yeremia ini, mengingat antara Allah dan manusia. Yang pertama, kita melihat isi hati Tuhan. Untuk sekian banyak alasan di dalam ayat yang pertama dan ayat yang sampai ayat yang ketiga. Tuhan mengingat kepada umatnya. Tuhan mengingat umatnya, pergilah Yeremia, beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem. Katakan begini firman Tuhan. Apa saudara? Ayat selanjutnya. Aku teringat
kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Aku mengingat umatku Israel. Saudara lihat, Allah mengingat umatnya untuk alasan apa? Untuk alasan mencintai, untuk alasan mengasihi umatnya. Sudah menjadi faktor yang umum. Kalau kita mengingat orang yang menyakiti hati kita, orang yang membuat hati kita gelo, yang melukai hati kita, ya sudah menjadi pengalaman yang umum. Kenangan-kenangan pahit mengingat orang yang tidak mencintai kita, apa kira-kira yang terjadi saudara? Ya menurut saya akan tambah pahit. Ketika kita bernostalgia, mengingat perilaku seseorang kepada kita, maka yang terjadi adalah hati kita akan menjadi lebih terluka, hati kita akan lebih kecewa. Tetapi saya melihat di sini saudara, percikan-percikan, percikan apa itu ya? Berkas-berkas kasih Tuhan yang saya perhatikan di sini sangat dalam dan bertaburan, berceceran di sepanjang ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ketika Tuhan mengingat umatnya yang selingkuh, umatnya yang tidak mau lagi taat kepadanya, bukan muncul rasa benci. Kalau kita kan saya bilang tadi makin tambah pahit. Kita kenal, aduh tambah kecut hatiku mengenang dia. Tuhan tidak. Betapa dia semakin mengasihi bangsa Israel, umatnya yang menyakiti hatinya. Khususnya ayat yang kedua saya melihat, aduh ini sangat puitis. Aduh kalau saya memperhatikan, kalau dia memposisikan dirinya sama seperti saya kemarin, mengantromorfiskan, membuat dirinya seperti manusia, seorang laki-laki yang sedang duduk di senja hari. Ya ini ya, kalau saya membaca ayat 2 ini ya, saya perhatikan. Aku teringat pada kasih pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Engkau mengikuti aku di padang gurun. Saudara ini cocuit gitu loh, ini sangat manis. Ini sangat indah. Kalau saya membayangkan Tuhan memanusiakan dirinya, menggambarkan dirinya seperti seorang laki-laki yang duduk di senja sunset. Matahari mau terbenam memandang ke arah laut begitu ya. Lalu yang ketika dia melihat laut, dia mengenang siapa? Mengenang istrinya. Yang sekarang ini yang dia kenang itu adalah istrinya yang sedang selingkuh. Bukan yang sedang bikin kopi untuk dia. Mau duduk di senja hari, mau minum bersama. Enggak. Yang sedang selingkuh dengan laki-laki lain. Dia mengenangnya. Oh hati saya terenyuh saudara. Dia sedang mengingat masa lalu bangsa Israel yang setia. Engkau seperti seorang wanita, seperti seorang istri pengantin yang mengikuti aku. Diberitahukannya itu kepada Yeremia. Yeremia, kasih tahu lo kepada bangsa itu. Kalau aku jadi seorang nabi, hatiku akan menjadi sangat sedih. Ya ampun, kok Tuhan jadi kayak seperti ini ya. Hatinya kok jadi sangat-sangat seperti ini ya. Tapi inilah Tuhanmu. Inilah Tuhan kita. Dia mengingat kita, dia tidak pernah melupakan kita. Bahkan ketika kita menyakiti hatinya, diingat. Apa yang diingat oleh Tuhan? 900 tahun yang lalu. Wow. Yang diingat oleh Tuhan pada ayat yang kedua disebut, engkau mengikuti aku seperti pengantin di padang gurun. Ini di mana? Ini 900 tahun yang lalu saudara. Ya, saya tidak perlu menunjukkan gambarnya, tapi langsung saya simpulkan saja, saudara amin aja ya. Ini adalah ingatan tentang 900 tahun lebih yang lalu ketika bangsa Israel belum di tanah Kanaan. Yeremia sampai zamannya Musa itu kira-kira hampir 1000 tahun, 900 tahun. Dikenang oleh Tuhan. Aku mengenang waktu itu. Aku mengingat romantika yang begitu indah waktu itu.
Engkau mengikuti aku. Engkau mencintai aku pada waktu masa mudamu di padang gurun. Pada waktu itu, engkau bukan sebagai sebuah bangsa atau seorang wanita yang sedang cantik-cantiknya. Coba saudara lihat, yang dikenang di padang gurun, saya ulangi sedikit lagi ketika saya khotbah kitab Keluaran. Bangsa ini diambil dari bangsa budak. Dari bangsa budak disebutkan pada ayat yang kedua, di padang gurun yang tiada tetaburannya. Ini penting saudara, ini informasi. Sedang ingin menjelaskan posisi dan keadaan bangsa Israel. Kau mengikuti aku di padang gurun itu status bangsa nomaden. Status bangsa yang tidak punya tempat tinggal yang tetap. Status bangsa yang keluar dari mental budak. Status bangsa yang ada di negeri yang tanpa tetaburan. Itu maksudnya nothing. Engkau tidak punya apa-apa. Engkau tidak punya siapa-siapa. Tetapi aku mencintai kamu. Ini. Dalam kondisi bangsa Israel pada zaman 5 raja. Sedang kaya raya, sedang enak-enak di Yerusalem, enak-enak di Yehuda. Tetapi mereka melupakan Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan, Yeremia, kasih tahu. Kalau saya jadi laki-laki seperti dia, istrinya selingkuh di sana, lalu laki-laki datang kepada saya, Pak, tolong bilang sama istriku, aku ingat loh dia dulu loh, waktu kami itu loh lagi masih susah-susah loh, aku tolongnya dia waktu itu loh. Sekarang dia enak-enak malah sama cowok, sudah sukses dia sama cowok. Tolonglah kasih tahu dia. Sakno ya. Betul gak saudara? Kok sampai gitunya? Tapi itulah Tuhanmu. Inilah Tuhan kita. Saya melihat ketulusan dan kejujuran hati Tuhan dalam mencintai. Ya. Ketulusan dan kejujuran dari Tuhan. Dia tidak mengambil apa-apa. Dia benar-benar tidak melihat, mencintai bangsa itu, mencintai kita bukan karena kita punya, bukan karena kita bisa, tapi tulus karena cintanya. Bahkan saat kita tidak setia, dia tetap setia. Amin saudara. Ini dalam kondisi Israel tidak setia. Tapi ketika saya sebut dia seperti manusia duduk di senja sore hari, yang diingatnya apa? Tak pateni, bukan. Tak kutuk, enggak. Beda dengan kita. Ada orang nakal kepada kita, kita ingat bandelnya dia, kita doakan apa? Patahkan kakinya, patahkan kakinya. Itulah kau, itulah saya, itulah kita manusia. Tapi Tuhan tidak. Tulusnya hati Tuhanmu itu kepadamu saudara. Tulusnya hati Tuhanmu mencintaimu. Bahkan ketika engkau tidak setia, dia tetap setia. Ketidaksetiaanmu tidak bisa menggagalkan kesetiaannya. Satu ayat yang sangat penting, Roma pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai 4. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita. Jadi bagaimana? Nah ini ya, Paulus mengajak dialog orang di Roma. Jadi bagaimana? Setelah saya jelaskan panjang lebar ayat 1 sampai ayat 2. Jadi bagaimana? Jika ada di antara mereka, ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Jawab saudara, sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ketidaksetiaan manusia bahkan tidak bisa menggugurkan kesetiaan Allah. Inilah Tuhan kita. Dia setia mencintai kita. Dia mencari wanita pujaan itu. Dalam tanda petik antromorfis tadi. Dia mencari Israel. Dia mengenang gerejanya. Dia mengenang engkau. Dia mengingat engkau. Bahkan ketika engkau sedang meninggalkan Tuhan. Tuhanmu hari ini sedang mengingat engkau.
Betapa beruntungnya engkau, betapa beruntungnya kita umat Tuhan. Tetap diingatnya, saya sekarang agak coba ajak saudara berpikir. Begini ya, untuk melihat Tuhanmu ini. Umat yang tidak setia pun sampai digambarkan dia duduk termenung mengenang. Mengingat, ini umat yang tidak setia. Saya sekarang coba tanya kepada saudara. Bagaimana kira-kira sikap Tuhanmu itu kepada engkau yang setia mencintai Tuhan? Ayo, saya mau tanya sekali lagi. Bahkan kepada umat yang tidak setia, dia termenung, dia mengingat, dia meminta kepada Yeremia, bukan meminta tolong ya. Dia menyampaikan kepada Yeremia, bilang sama mereka, karena kalau Tuhan yang ngomong mati semua manusia. Bilang, aku cinta, aku mengingat cintanya. Sekarang, bagaimana dengan kita yang setia mencintai Tuhan? Kira-kira engkau ada di mananya Tuhan? Ya, di hatinya Tuhan. Engkau ada di mananya Tuhan? Di pikirannya Tuhan. Di mananya Tuhan? Di setiap rencana-rencananya yang indah. Jadi jangan kamu bilang, oh kalau gitu Pak Pendeta lebih baik kita tidak setia. Supaya kita diingat sama Tuhan. Kok jadi on? Kenapa jadi bodoh? Sebaliknya, ketika kita setia, ada perbedaan. Dan hari ini saudara yang beribadah, saudara yang mau belajar mencintai Tuhan, perhatikan baik-baik. Engkau tidak rugi. Jangan merasa rugi. Itu si Anu gak kebaktian kok, gak apa-apa. Aku ini capek-capek. Harus pakai jas lagi, harus ini dan itu lagi. Ngapain? Saudara, orang yang tidak setia saja diperhatikan, apalagi kamu. Akan ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Itu kata Alkitab. Oh, hati saya bersuka cita. Dia mengingat untuk mencintai. Dan yang kedua, dia mengingat untuk mengantisipasi. Pasal 2 ayat 12. Dia mengingat umatnya untuk memberitahu ada kesulitan di depan sana, hei kamu yang tidak setia. Ada masalah 70 tahun lagi loh. Yehuda perhatikan, dia mengingat bukan untuk menghukum, tapi mengingatkan, mengantisipasi. Pasal 2 ayat 12 sampai 15 demikian. Tertegunlah atas hal itu hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan terhadap singa-singa muda yang mengaum? Ini saudara ya. Mengapa mereka harus jadi rampasan? Itu kemudian dijelaskan pasal 25 ayat 10 sampai 11. Jadi rampasan yang dimaksud itu adalah nanti 70 tahun lagi bahaya. Ayo balik. Jangan kamu kira karena Tuhan mengingat kamu yang tidak setia, lalu kamu akan lepas begitu saja. Diingatkan sama Tuhan. Ayat pasal 25 ayat 10-11. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Ingat, Tuhan tidak bisa kompromi terhadap dosa, tapi Dia tidak menghukum tanpa mengingatkan. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel. Berapa tahun? 70 tahun lamanya. Dia mengingat kita yang tidak setia untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan. Bayangkan selama 40 tahun pelayanan Yeremia dalam 5 generasi raja-raja.
Dia terus berbicara. Dia terus khotbah. Mulai dari Yosia, ada KKR, ada kebangunan rohani. Raja yang masih muda, kebangunan rohani terus. Dia khotbah lagi, ganti raja yang jahat, ganti-ganti dia kasih tahu. Aduh, jangan, Israel bertobat. Apa yang terjadi saudara? Saya catat di sini banyak sekali ya. Banyak sekali. Pasal 8, pasal 26, dia dapat ancaman intimidasi pembunuhan. Pasal 27, dia harus melawan nabi-nabi palsu, imam-imam palsu. Pasal 36, tulisan nubuatannya dibakar oleh Raja Yoyakin. Pasal 37 dia dipenjarakan, 38 dia dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Di mana banyak binatang buas, di dalam perigi yang kering. Pasal 43 dia dipaksa mengungsi ke Mesir. Terus Yeremia tidak berhenti. Itu sebabnya Nabi Yeremia ini disebut sebagai nabi yang meratap. Habis Yeremia, minggu depan kita akan bicara ratapan. Kitab ratapan itu juga ditulis oleh Yeremia. Terjemahan lama disebut Nudub Yeremia. Menjadi seorang nabi yang meratap. Karena dia tahu persis hati Tuhannya yang ngobrol sama dia. Dia tahu persis gelonya hati Tuhannya. Maka dia sebagai hamba Tuhan juga ya gelo. Dia berkhotbah, dia menangis, dia meratap. Saudara kalau baca kitab ratapan setelah Yeremia itu banyak ratapan-ratapan. Karena Yeremia sudah tahu 70 tahun depan bangsamu tandus. Tidak ada lagi suara pengantin. Tidak ada. Tidak ada lagi bakar-bakar sate. Dia sudah ingatkan akan sulit loh, bahaya loh, jangan bertobat. 5 generasi dia ngomong, apa yang terjadi? Pendeta ditangkap, pendeta diancam dibunuh, pendeta nggak dikasih makan dan seterusnya. Tapi Tuhan mengingat kita untuk mengingatkan. Diperingatkan terus menerus. Ganti-ganti pendeta, banyak pendeta almarhum. Ada lagi hamba Tuhan utus. Pendeta tidak ada, Tuhan utus hamba Tuhan. Ya, saya masih teringat tulisan dari Ibu Silvi ya. Waktu saya datang ke Sidoarjo sini pada tahun 2007. Saya tidak tahu karena saya dapatnya kontrakan saya di Sidoarjo Sedati ini itu dari Jawa Pos. Saya sudah capek nyari-nyari kos-kosan di Surabaya. Gak ada yang 5 juta yang rumah. Ada 5 juta tapi kamar kecil. Saya sudah punya istri, punya anak. Wah ini gak bisa. Uang terbatas. Akhirnya dalam keadaan sulit, panas-panas di daerah Kertajaya sana. Saya duduk di pinggir jalan sambil baca Jawa Pos. Mata saya di Tuhan arahkan. Hati saya Tuhan arahkan untuk melihat iklan Jawa Pos di bawah. Iklan rumah dikontrakkan. Langsung Sedati Asri Blok H nomor 1 itu. 5 juta disebutkan. Langsung saya telepon. Iya Pak ini sudah ada orang. Tapi nggak apa-apa datang aja. Benar saya datang ke Sedati sini dari Surabaya. Saya belum tahu Sedati itu di mana. Betul di rumah itu sudah ada orang lain yang mau ngontrak. Cuma dia nggak bawa DP. Saya pegang DP. Ya yang bawa uang duluan lah. Udah tahu lah kita kan. Orang berbisnis yang bawa uang duluan. Itu yang membawa saya datang ke sini. Dan 1 minggu, hampir 2 minggu. Ternyata ada yang nyari-nyari saya di daerah situ. Pengasuh. Bu Tsunami kalau nggak salah waktu itu. Dan kemudian saya mendapat surat yang diketik oleh tangan Ibu Silvi dan mengatakan, 15 tahun kami menunggu dan berdoa untuk hamba Tuhan dikirim di sini. Berarti saya masih SMP. 15 tahun mendoakan. Saya SMP waktu itu. Supaya ada hamba Tuhan diutus ke sini dan Bapak hamba Tuhannya. Saya merinding. Sampai hari ini saya simpan, saya laminasi itu surat. Membuktikan bahwa saya ke sini bukan karena maunya saya. Tapi ketika pendeta berkhotbah, kamu dengar enggak? Ketika hamba Tuhan mengingatkan kita mau dengar enggak? Yeremia tidak didengar. Yeremia tidak dianggap.
Sama saja sebenarnya ketika Yeremia dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Karena mengingatkan hal-hal yang buruk, hati-hati bertobat loh, malah dimasukkan. Sama saja sebenarnya mereka sedang memasukkan Tuhan ke dalam sumur kalau bisa. Jemaat perhatikan baik-baik. Ini sangat penting. Seringkali karena kita menganggap banyak kok khotbah yang lain-lain bisa dilihat di YouTube dan lain sebagainya. Semakin banyak kamu mendengar khotbah, semakin tidak dilakukan, semakin menyulitkan. Apa gunanya kalau kamu mendengar tapi tidak melakukan? Itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Itu firman untuk saya juga. Yeremia mengingatkan, ayo bertobat dan bertobat. Maka saya melihat sisi yang bagus sekali. Betapa beruntungnya kita, betapa beruntungnya privilege, kekhususan yang diberikan Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Kenapa? Ternyata saudara, Tuhan itu selalu mengingatkan. Bahkan 70 tahun di depan. Saya mau tanya, umur manusia berapa tahun? Maksimal 70 tahun. Kalau lebih itu bonus. Berarti seumur hidup kita sebenarnya Tuhan selalu mencegah. Ingat saudara ya, Tuhan ingin selalu mencegah. Jangan sampai sepanjang umurnya anakku ini ada masalah. Ini privilege. Ini kekhususan bagi anak Tuhan. Bagi yang bukan anak Tuhan enggak diingatkan sama Tuhan. Biarin aja jalan. Kalau kamu taat ya berhasil. Kalau enggak taat ya enggak sukses, ya kacau. Kalau kita diingatkan. Diingatkan. Jangan sampai 70 tahun ke depan kamu menyesal. Jangan sampai tahun depan kamu menyesal. Maka saudara perhatikan, entah lewat firman Allah, entah dengan tanda-tanda Tuhan, kamu orang yang mencintai Tuhan, ada kekhususan, privilege, ada kekhususan, selalu diingatkan oleh Tuhan. Tapi kalau kamu tidak mau dengar firman Allah, apa yang mengingatkan kamu? Temanmu. Apa yang mengingatkanmu? Mantanmu. Apa yang mengingatkanmu? Alarmmu. Apa yang mengingatkanmu? Keinginanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Perbanyak alarmmu. Perbanyak alarm kita apa? Firman yang mengingatkan kita. Karena tidak pernah firman itu bermaksud merugikan. Sebaliknya, supaya jangan sampai. Tadi kita sudah baca, 70 tahun bangsa ini akan dikuasai oleh Nebukadnezar. Babel, beneran karena 5 raja tidak mau bertobat. Beneran tahun 600 sekian, benar dihancurkan Yerusalem. Mereka ditawan ke Babel. Yerusalem kosong sampai 70 tahun. Menjadi suitan, menjadi ejekan. Tuhan tidak mau Stephen Manurung menjadi rugi. Kalau saya tidak taat datang ke sini, ya mungkin lain ceritanya. Dengar firman Allah itu menguntungkan bagi kita. Sidang jemaat sangat beruntung sekali lagi. Senangilah firman Allah yang menegurkah, yang mengarahkankah, itu baik, itu sehat untuk jiwa. Dan bangsa Israel sayang sekali. Benar-benar mereka menangkap pendeta ini dan hampir membunuhnya. Dan yang terjadi adalah sejarah telah mencatat, sejarah dunia masih tertulis. Tahun 600 sekian, Babel menguasai Yerusalem. Untuk banyak alasan Tuhan mengingat kita. Alasan yang pertama untuk mencintai. Alasan yang kedua untuk mengantisipasi. Tetapi dari sisi manusia apa yang terjadi? Dengan banyak alasan, umat Tuhan melupakan Tuhan. Saya langsung singkatkan saja. Pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Ada berapa waktu lagi untuk saya? Ya, mari kita membaca Yeremia. Saya gunakan waktu. Yeremia pasal yang kedua. Nanti jangan langsung anak-anak langsung bikin rekaman ya. Diperpanjang enggak? Diperpanjang katanya. Khotbahnya diperpanjang ya? Diperpanjang. Enggak, saya tanya ada waktu loh. Masih ada waktu.
Yeremia pasal yang kedua ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku? Loh, sampai Tuhan ngomong gitu, apakah kecurangan? Sehingga mereka menjauh daripada aku mengikuti dewa kesia-siaan sampai menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya dan seterusnya dan seterusnya. Inilah manusia. Ada banyak alasan untuk melupakan Tuhan. Di antaranya adalah mereka tidak jujur. Israel tidak jujur, tidak mau tahu untuk masa lalu. Mereka ingin menghapus sejarah. Mana bisa dihapus sejarah? Orang membelokkan sejarah, ya banyak. Ya, ada istilahnya di arkeologi itu, ya orang yang berkuasa lah yang membuat sejarah. Walaupun sejarahnya tidak begitu bisa dibelok-belokkan. Tapi menghapus sejarah, tidak bisa. Sejarah akan tetap jadi sejarah. Tuhan katakan, ayo, ini Tuhan kita ya. Enggak seperti pimpinan yang sangar begitu otoriter. Enggak, ayo berperkara kita yuk. Coba, 900 tahun. Ya, saya udah ungkapkan tadi. Karena nenek moyangmu ketika ngomong pada zaman Yeremia, itu mulai dari nenek moyangnya. Ayo, cari, dapatkan satu saja. Adakah kecurangan kamu dapatkan mulai dari nenek moyangmu? Adakah kecurangan Allah kepadamu? Ketika engkau meninggalkan Tuhan, jemaat, engkau yang sudah tidak setia, yang sudah tidak sungguh-sungguh, coba bikin alasan. Apa alasanmu meninggalkan Tuhan? Tuhan curang? Cari saja. Adakah kecurangan yang Tuhan lakukan? Umurmu berapa? 25, 30, 40? Adakah Tuhan curang selama 40 tahun kepadamu? Temukan satu saja. Temukan satu saja. Tulis bila perlu. Lalu berperkara dengan Tuhan. Malah ketika kita coba membuat catatan kecurangan Allah, ketahuan bahkan mulai pasal 1 kitab Keluaran sudah kelihatan kecurangan Israel. Ayo Tuhan bilang, 900 tahun yang lalu adakah kecurangan sampai hari ini? Tidak ada. Yang curang mereka mulai dari padang gurun Horeb, sudah curang mereka. Sampai 40 tahun masuk Kanaan, sudah curang mereka. Mulai imam-imam, nabi-nabi sampai Yeremia, curang tok. Lalu apa yang menjadi alasanmu meninggalkan Tuhan? Apa yang menjadi alasanmu? Tuhan tanya baik-baik. Di mana kecuranganku? Ya namanya orang kalau berpisah atau bercerai itu selalu di pengadilan selalu ditanya. Alasannya apa Pak? Dia sudah tidak menafkahi aku lahir dan batin. Oh parah ini, kata pengadilan itu. Ditanya yang sana, betulkah itu? Enggak Pak, dianya yang menghabisin semuanya. Lalu bagaimana ini? Wah keterangannya enggak benar kayaknya kurang pas. Oke mediasi dulu ya 6 bulan ya. Jangan cerai-cerai dulu lah. Susah ini, COVID. Ya harus ada alasannya bagaimana pengadilan mengatakan oke, tidak oke. Kalau enggak ada alasannya. Nah inilah kita. Ditemukan oleh Tuhan manusia itu curang. Tidak fair ini kata Tuhan. Bayangkan Tuhan kayak ngomong bahasa saya. Kalian tidak fair ini. Coba. Kalau Tuhan itu suami, kita istrinya. Kalian tidak fair ini. Masa minta-minta berpisah. Salahku apa? Kasih tahu satu aja. Tidak ketemu saudara. Sekarang Pak Pendeta kok kayak marah-marah dari tadi. Sekarang agak lembut. Coba cari satu saja kebaikan Tuhan. Tulis. Jemaat yang mendengar khotbah ini, sekarang coba ambil waktu renungkan beberapa detik. Kalau kamu tidak bisa menemukan kecurangan Tuhan, sekarang coba tulis di kertas kosong atau di HP-mu. Temukan paling tidak masa enggak ada satu kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mulai engkau dikandung, tanya mamamu sekarang. Usiamu sekarang berapa puluh tahun, mulai dari nol. Tanya dulu sekarang, ada enggak Tuhan baik ketika engkau dalam kandungan, ketika engkau dilahirkan oleh mamamu.
Waktu dia menangis merintih, pernah enggak dia teriak tentang Tuhan? Tanya sekarang. Tulis. Waktu kamu sudah sekolah, cari sekolah. Ada enggak Tuhan terlibat di sana? Satu aja. Enggak usah banyak-banyak. Satu saja tulis sekarang dengan tinta. Di handphonemu tulis apa kebaikan Tuhan. Tuhan menolong saya waktu papa saya belum punya uang. Tulis. Maka ngomong pakai suara. Baca. Bilang begini. Tuhan, kesaksian papa saya. Tuhan yang menolong saya waktu saya dilahirkan, waktu saya di sungai, waktu saya. Katakan itu kepada Tuhan dan bersyukurlah. Katakan satu aja hari ini. Pantaskah engkau meninggalkan Tuhan? Pantaskah engkau putus asa mengikuti Tuhan? Pantaskah engkau mengeluh? Tidak ada kecurangan pada Tuhan. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan yang tak tertulis, yang tidak bisa dimuat. Kalau semua ditulis tentang Tuhan, kebaikan Tuhan, seluruh dunia ini tidak akan cukup. Masakan kamu tidak bisa menemukan kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Masih kurang kuatkah kebaikan Tuhan itu memanggil engkau kembali? Maka mimbar hari ini memanggil engkau khusus, yang dicintai oleh Tuhan, mengingatkan engkau, ingin menolong engkau. Ingatlah satu saja. Lihat tubuhmu, kalau engkau lahir sehat, siapa yang menjanin engkau di rahim ibumu? Siapa yang memelihara engkau? Dan masih banyak, saya tidak perlu mengungkit-ungkit. Saudara harus temukan hari ini, minimal satu, untuk kebaikan Tuhan, untuk engkau mensyukuri anugerah Tuhan. Lagu yang pertama tadi kita akan nyanyikan, kita akan ungkapkan kebaikan Tuhan, kita mau naikkan syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Antara Allah dan manusia, Dia mengingat untuk kebaikan kita, tapi kita manusia banyak alasan untuk melupakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Ada begitu banyak catatan-catatan kebaikan Tuhan yang kami nikmati dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami mau menyembah-Mu, mau bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena kemurahan Tuhan, ku ada, ya Tuhan, sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi saudara, oleh karena kemurahan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan, amin, kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari kita nyanyikan dengan perlahan-lahan lagi. Oleh kemurahan-Mu saja Tuhan yang membuat kami ada hari ini. Tidak sepantasnya kami mengeluh. Tidak seharusnya kami meninggalkan Tuhan. Hanya kebaikan yang kami dapatkan ketika mengingat Tuhan. Oleh karena
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Mari jemaat angkat tanganmu. Ku sembah Engkau, Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. ku sembah Engkau, Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. mari jemaat katakan Engkau kami Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib, Selamanya Kau ajaib bagiku. selamanya Kau hebat, Engkau hebat. Selamanya Haleluya. Kau hebat bagiku. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu Tuhan. Engkau pujaan hati kami. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau tulus menerima kami apa adanya. Kau tulus mencintai kami apa adanya. Kami terkenang semua kebaikan, hanya kebaikan-Mu. Haleluya. Mari jemaat, akuilah kebaikan. Kami bersyukur, bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembahlah Tuhan di rumahmu. Sembahlah Tuhan dalam hidupmu. Bahkan setelah ibadah ini berakhir. Bersyukurlah. Engkau beruntung dicintai Tuhan. Engkau tidak dibiarkan tapi diingatkan. Karena Tuhan ingin memberkati engkau. Detik, hari, minggu, tahun-tahun hidupmu ke depan. Dia ingin memberkati. Karena dia mencintai engkau dengan tulus. Terima kasih Allahku yang baik. Dalam nama Yesus kami telah terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembali. Puji Tuhan, Tuhan telah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Pengumuman untuk kita, perlu kami umumkan kepada sidang jemaat Tuhan, akan ada beberapa kegiatan dalam pelayanan di tempat kita, di mana teman-teman dari mahasiswa STTIA akan melaksanakan PPL online ataupun praktek secara online, di mana nanti untuk sekolah minggu teman-teman setia akan melakukan rekaman untuk sekolah minggu. Videonya akan dikirimkan kepada kami dan kami akan kirimkan kepada para orang tua untuk didengarkan kepada anak-anaknya. Dan juga untuk khususnya kepada kaum muda, untuk minggu depan akan ada beberapa kegiatan. Minggu-minggu depan itu ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dalam praktek online mereka. Akan ada seminar. Jadi pengumuman ke depannya kita akan beritahu untuk jamnya dan tanggalnya tanggal 14 seminar pertama, jamnya sekitar pukul 6 sore.
Untuk pengumuman selanjutnya kita akan kabari kepada teman-teman kaum muda. Yang kedua, untuk ibadah hari Selasa tetap ada pukul 6 sore dan juga untuk ibadah Minggu juga tetap ada. Kita berdoa untuk negeri kita ini supaya Tuhan pulihkan. Bagi sidang jemaat yang rindu untuk berkorban, bisa mengirimkan ataupun transfer lewat rekening bendahara gereja kita. Itulah pengumuman. Bagi sidang jemaat juga yang ingin ataupun rindu didoakan, bisa disampaikan kepada Bapak Ibu Gembala ataupun kepada saya, ataupun melalui grup bisa, nanti kita akan doakan. Itu pengumuman untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan akhiri pada kita nyanyikan pujian Ku Sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Dua berkat silakan Bapak Gembala. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena pengakuan ini, kami bawa bangsa dan negara kami kepadamu Tuhan. Tolong negeri kami, tolong pemerintah kami, Bapak Presiden hingga jajaran yang di bawah hingga di daerah. Supaya diberikan hikmat untuk mengentaskan pandemi COVID-19 ini. Dengan hikmat dari Tuhan, beri mereka kesehatan, berkati keluarga mereka Tuhan yang berlelah memikirkan bangsa dan negara ini. Tuhan tolong juga seluruh sidang jemaat dalam pergumulan kami di masa-masa sulit ini Tuhan. Kami tahu Engkau memperhatikan dengan baik. Kepada Engkau kami berseru dan Engkau menantikan. Kami berbicara menyampaikan isi hati kami kepadamu dan Engkau menolong kami. Itu keyakinan kami. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, rencana PPL, sampai jemaatmu yang lanjut usia. Kiranya berkat-Mu tercurah melimpah bagi kami. Terpujilah Tuhan dan sidang jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera lagi dari Allah kita. Pertolongan datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan rohnya yang kudus Allah Tritunggal. Dialah yang memberkati, memperhatikan dan menyertai hidupmu. Mulai hari ini lagi, Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat yang luar biasa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita responi, Bapa terima kasih buat berkat. Bapa